Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sehat semua? Alhamdulillah. Ya, sehat di musim pancaroba ini. Oke, sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. As-Solihah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar atau membahas tentang simbol agama dalam politik. Nah, ini pertemuan ke-10 ya. Jadi beberapa pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana simbol agama dalam makna pemahaman agama-agama lain. Ya, simbol agama dalam pemahaman agama lain, misalnya dalam Islam. Apa Islam kemarin disimbolkan dengan tambah apa? Simbol apa? Bulan bintang. Ya, oke, bulan bintang. Bulan bintang. Kalau Kristen apa? Ya, bisa salib atau Santa Claus dan lain-lain. Banyak begitu juga Hindu, Buddha dan lain-lain. Konghucu. Nah, itu bagaimana pemaknaan terhadap agama, pemaknaan menganut agama terhadap simbol-simbol agama memiliki nilai sakral, nilai yang religius. Mungkin agama lain melihat itu hanya biasa saja, tidak punya makna, tapi bagi para penganutnya itu memiliki makna yang yang suci, penting sekali. Nah, selanjutnya bagaimana kita pada hari ini berbicara tentang atau membahas tentang simbol agama dalam politik. Nah, ketika kita dunia politik ini masuk dalam pilkada yang praktis gitu ya, nah, itu pasti pemiliknya dari banyak agama. Nah, oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa pembelajaran kita atau capaian belajar dari materi-materi, termasuk materi hari ini dan materi sebelumnya, yaitu bagaimana kita bisa memahami simbol-simbol keagamaan di semua agama. Bagaimana kita bisa merencanakan sampai melaksanakan penelitian, pengkajian, dan juga nanti mengevaluasi pemahaman kita, mengevaluasi mungkin kasus-kasus yang muncul dari pemaknaan terhadap simbol-simbol keagamaan. Nah, ini yang kita harapkan nanti tujuannya, yaitu bisa meningkatkan pemahaman teman-teman terkait toleransi ataupun moderasi beragama. Jadi melalui mata kuliah ini harapannya teman-teman semakin kuat nilai toleransinya, karena bisa memahami umat agama lain melalui simbol-simbol tertentu. Oke, kembali ke materi. Jadi teman-teman sudah punya hak pilih semua kan? Ya, hak pilih semua. Ya, mungkin tanggal 27 besok, ya, tanggal 27 hari Rabu, 27 November, teman-teman libur, ya, waktunya pilkada nyoblos. Ini nyoblosnya apa teman-teman? Rahasia. Itu memang benar, karena prinsip pemilu itu adalah jurdil, terus rahasia masing-masing. Oke, tentang definisi simbol agama. Nah, simbol agama adalah suatu representasi visual yang memiliki makna mendalam
bagi suatu agama atau kepercayaan tertentu. Tidak hanya agama tapi juga kepercayaan lokal. Biasanya simbol agama digunakan sebagai bentuk ekspresi baik dalam seni, ritual dan lain-lainnya. Nah, atau bisa jadi simbol adalah suatu wujud dari apa? Keinginan yang secara abstrak dari setiap diri manusia untuk bisa diwujudkan. Wujudnya ya simbol tersebut. Nah, untuk lebih dalam, ini saya sudah membuat materi ajar terkait tentang tanda, simbol dan apa namanya, tanda, simbol. Nah, oke. Nah, ini bagaimana hubungan tanda, simbol dan agama. Simbol adalah suatu wujud ekspresi dari setiap manusia yang kemudian berkelompok dan dijadikan menjadi suatu ritual. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube. Oke. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan kedua. Sudah kita bahas di pertemuan kedua, dan saya kira ini sangat berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Oke, kita kembali ke materi. Oke, nah ini ya, ini bisa dilihat di media pembelajaran yang di YouTube ya. Oke, kita masuki ke sejarah. Jadi menurut sejarah, simbol itu mengalami beberapa tahap zaman atau era, mulai dari zaman kuno. Ini biasanya masih berkelompok, apalagi abad pertengahan, di mana segala kekuasaannya itu masih terpusat pada gereja. Ya. Kemudian era modern ini sudah mulai individu, apalagi era kontemporer ini sudah sangat individualis sekali. Ataupun di sisi lain ini juga mengalami perkelompokan lagi. Maksudnya pemahaman terkait tentang penggunaan simbol agama dalam politik. Nah, fungsi simbol ada 5. Yang pertama sebagai identitas, untuk komunikasi, spiritualitas, dan emosional serta sosial. Nah, ini simbol agama dalam arena politik. Dimana alasan penggunaan simbol agama itu apa sih? Ternyata untuk mencari dukungan, untuk melegitimasi bahwa dia adalah kader yang soleh, ya, amanah, kapolna, dan mirip sifat Nabi gitu lah. Supaya bisa dipilih dari dukungan di saat menjelang pencoblosan itu. Tapi setelah coblos jadi lupa. Ya. Nah, ini bagaimana simbol-simbol agama digunakan dalam kampanye politik. Nanti setelah ini kita diskusi. Kemudian bagaimana untuk membendung kampanye politik yang menggunakan simbol agama. Ada yang bisa memberikan contoh simbol agama dalam politik? Simbol biasanya di pamflet pinggir jalan itu Pak. Ya, tapi yang cukup berbahaya ya ketika pilkada 2017 ya, ketika pemilihan DKI Jakarta ya, yang memilih calon Ahok
tidak boleh disolatkan, ketika meninggal tidak boleh disolatkan di masjid. Nah, itu sangat kentara sekali. Nah, ini cara untuk membendung politisasi dalam pilkada, yaitu melalui peningkatan pemahaman moderasi beragama. Moderasi beragama ini saya kira sangat penting sekali untuk membendung politisasi agama agar tidak terlalu fanatik terhadap agama-agama tertentu. Jadi memang perlu beragama secara rasional. Berita ini benar enggak sih? Apakah hanya ikut-ikutan itu? Itu perlunya suatu perspektif yang moderat, moderasi beragama. Nah, secara lebih lanjut nanti teman-teman bisa lihat penelitian saya pernah menulis tentang pola dan strategi moderasi beragama. Pola dan moderasi beragama. Nah, ini di jurnal Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences dari Trisakti. Nah, ini saya menjelaskan bagaimana pola-pola yang muncul dalam beberapa kasus, dalam kasus politik, dan bagaimana strategi dalam moderasi beragama atau memberikan perspektif moderasi beragama. Oke, kita kembali slide. Ini sudah. Nah, ini kasus tadi ya. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman. Kasus jadi nasi atau isu-isu yang kemarin berkembang, ya, karena sesuai dengan programnya sesuai dengan perintah Nabi. Oke. Itu ya. Tapi yang paling kentara di Indonesia adalah ketika pilkada 2017. Nah, oke, kesimpulan. Jadi bagaimana agama seringkali atau mungkin menjadi langganan ketika menjelang pilkada itu menjadi bahan basah ya dalam politik elektoral atau yang besok akan kita laksanakan. Nah, partai-partai seperti klaim dirinya melanjutkan ajaran tertentu dengan menggunakan simbol-simbol agama. Ya, biasanya kalau menjelang pemilihan, ya para calon akan sowan ke pondok, ke kiai dengan pakaian religius. Oke, sebagai refleksi saya kira pentingnya kita memiliki perspektif moderasi beragama. Untuk itu tadi membendung sikap-sikap fanatik agar kita tidak mudah terpengaruh dalam arus politik yang singkat ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sebagai tugas untuk pertemuan berikutnya silakan teman-teman cari jurnal untuk diresum untuk kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa menulis komentarnya di form yang sudah saya bagikan. Oke, sanggup ya teman-teman? Sanggup. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.